Satukan hati kita bersama-sama berdoa. Hari ini kami merayakan akan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib, yang melampaui segala pikiran manusia. Kami ditemukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kami dulu adalah orang yang terhilang. Kami bukan orang yang baik. Kami bukan orang yang bisa dibanggakan dalam pandangan Tuhan Sang Pencipta. Kami adalah sepatutnya dibinasakan. Tapi tidak ada alasan kecuali Tuhan mengasihi kami, mengangkat kami, mengeluarkan dari lumpur dosa. Bahkan Kau memahkotai kami dengan segala kasih setiamu. Dan hari ini kami boleh berada dalam rumah-Mu, boleh menyembah, memuji. Terima kasih ya Tuhan. Kami hadir dengan satu tujuan, mendengarkan pengajaran-Mu, suara-Mu yang boleh menuntun kami hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan berkati jam yang kudus ini, dan berkati hamba-Mu dalam segala kelemahannya, mampu menguraikan akan firman-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dalam ibadah hari ini. Setelah hari ini gereja mengangkat sebuah tema, yaitu adalah True Light, terang yang sesungguhnya, terang yang sejati yang ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Setelah saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah kalimat yang berkata seperti ini: tanpa Kristus yang adalah terang dunia, semua manusia akan hidup di dalam kegelapan, kehampaan, dan kebinasaan. Tanpa Kristus, sudah di luar Kristus, semua manusia, tidak peduli dia siapapun orang itu, bukan soal dia kaya miskin, bukan soal sehat sakit, tetapi siapapun orang yang di luar Kristus, semuanya akan mengalami kondisi yang seperti itu. Bukankah kebenaran ini dinyatakan oleh catatan dalam Yohanes pasal ke-8? Mari sama-sama kita melihat hari ini. Kita akan merenungkan satu ayat saja. Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Hanya satu ayat, kita akan menggali, mendalami kalimat demi kalimat. Tentu saya akan melihat, menyoroti dari konteks daripada perikop tersebut. Yohanes pasal 8 ayat ke-12 saya telah mencantumkan di atas. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, dan 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Saudara-saudara sekalian, di sini Yesus memproklamasikan dirinya. Dia menjelaskan siapakah identitasnya. Yesus menyatakan diri sebagai apa? Sebagai terang dunia. Saya percaya kita semua mengenal akan istilah ini. Dari kecil, dari sekolah minggu kita tahu Yesus adalah terang dunia. Pertanyaannya adalah, saudara, apa arti satu statement yang besar itu? Satu pernyataan yang bagi saya terlalu berani. Seorang yang masih muda mengatakan, "Akulah terang dunia." Ada baiknya kita coba melihat, menelusuri backgroundnya, latar belakang. Di dalam konteks apa? Di dalam momen apa? Dan di mana Yesus mengucapkan kalimat yang penting itu? Pasal ke-7 Yohanes, satu ayat, pasal di belakangnya, memberikan informasi yang jelas. Saudara, saat itu rupa-rupanya orang-orang Yahudi sedang merayakan satu hari raya yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Saya ulang, Hari Raya Pondok Daun. Mereka datang bersama-sama untuk apa? Untuk mengingat kembali satu momen di mana mereka mengenal. Pertanyaannya, apa yang mereka ingat? Yang pertama, mereka mengingat bagaimana perjalanan nenek moyang mereka keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Mereka kemudian berjalan melintasi padang gurun berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 40 tahun. Di sanalah Tuhan menyertai mereka. Di sanalah Tuhan menuntun perjalanan mereka. Dan di sanalah Tuhan memelihara bangsa yang besar itu. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi datang
merayakan festival ini, mereka datang di Yerusalem. Mereka berada di sekitar bait Allah yang kudus. Apa yang mereka buat, saudaraku? Biasanya mereka kemudian mulai membangun, mendirikan yang namanya pondok-pondok. Satu tenda-tenda yang berada di sekitar kota Yerusalem, berada di sekitar bait Allah. Selama 7 hari mereka tinggal di dalam pondok-pondok itu. Satu lagi, di dalam bait Allah kemudian mereka seperti biasa, mereka menyalakan ada 2 pelita. Saya ulang, ada 2 pelita yang di atasnya ada nyala api. Dan bukan hanya itu, ada banyak orang yang berkerumun pada malam itu, di mana mereka membawa obor. Kemudian mereka mulai menyalakan semua lampu. Saudara perhatikan, maka malam-malam di mana mereka merayakan festival itu, maka seolah-olah tema terang adalah tema yang sangat dominan di dalam hari raya tersebut. Saudara-saudara sekalian, perhatikan sekali lagi, itulah kemudian jadi background situasi. Sederhananya, saudaraku, apa arti semua ritual yang dilakukan oleh umat Allah pada masa itu? Kenapa mereka tinggal di pondok-pondok? Saya menduga barangkali mereka ingin menyelami pengalaman nenek moyang mereka ketika melewati padang gurun. Mereka berada di satu tenda-tenda selama sekian puluh tahun. Dan barangkali mereka ingin merasakan bagaimana tinggal di dalam pondok-pondok itu. Pertanyaan kedua, lalu mengapa mereka kemudian mempunyai tema yang namanya terang? Ada pelita yang menyala, ada api yang bercahaya, ada obor dinyalakan, ada lampu yang terus dinyalakan. Saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik kalimat ini. Inilah hari raya Pondok Daun yang menyadarkan mereka, yang boleh membuat mereka sadar dan ingat kembali bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan mereka melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Saya yakin kita semua mengenal istilah tiang awan dan tiang api. Tapi izinkan hari ini saya akan mencoba membawa saudara dalam sebuah perspektif yang baru tentang tiang awan, tiang api itu. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa tiang awan adalah katakanlah satu fenomena yang Tuhan hadirkan pada siang hari. Apa tujuan tiang api, tiang awan itu? Bagi saya pribadi, ini tiang bukan hanya sekedar sebuah payung raksasa yang membuat bangsa itu kemudian tidak kepanasan diteriknya gurun. Oh tidak, saudara. Saya kira Allah punya cara yang lain untuk melindungi mereka dari panasnya gurun pasir. Maka tiang awan bukan sekedar payung besar. Bukan, saudara. Lalu apa itu tiang awan, saudara? Saudaraku, awan dalam konsep perjanjian lama adalah berbicara apa? Berbicara bagaimana Allah hadir. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah tinggal bersama dengan mereka. Saudaraku, saya mau mengatakan di sini, tiang awan berarti apa? Itulah terang. Saya ulang, tema festival adalah apa? Terang. Ada api yang bernyala, ada obor yang dinyalakan, ada lampu yang dihidupkan sepanjang hari. Saudara-saudara sekalian, itulah terang. Terangnya bagaimana? Terang yang hadir bersama dengan umatnya. Sementara mereka melewati perjalanan yang tidak mudah, Tuhan hadir. Terang bersama dengan mereka. Saudaraku, bukan hanya terang itu kemudian hadir. Tetapi yang berikutnya, terang itu adalah terang yang memimpin perjalanan mereka. Saudara, itulah tiang awan. Bagaimana dengan tiang api, saudara sekalian? Saudaraku, tiang api di sini saya mengartikan sekali lagi bukan sekedar supaya umat Allah tidak kemudian meraba-raba oleh karena suasana gelap, oleh karena malam yang gelap, yang pekat, kemudian diterangi, ada cahaya. Saudara, saya kira itu bukan tujuan Tuhan memberikan tiang api. Tiang api bukan sekedar membuat umat Allah tidak kedinginan di tengah-tengah malam gurun pasir yang mencekam itu. Saudara, bukan itu. Lalu apa itu tiang api? Sekali lagi, tiang api berbicara terang itu adalah terang yang memberikan kehidupan.
Nanti saya akan mencoba mendalami, akan mengelaborasi akan dua konsep yang baru yang mungkin kita baru dengar hari ini. Setelah itulah kira-kira situasi background umat Allah atau orang-orang Yahudi khususnya ketika mereka merayakan festival yang namanya Pondok Daun. 7 hari mereka bersuka cita, mereka menceritakan kembali pengalaman kehidupan nenek moyang mereka dengan tema terang. Nah, saudaraku, setelah acara ini selesai, hari esoknya, keesokan harinya, pasal 8 Injil Yohanes, khususnya ayat ke-20. Tadi kita membahas ayat 12. Kalau Anda lihat konteksnya, ayat 20, ada sebuah informasi yang membuat kita makin jelas. Bahwa keesokan harinya setelah semua festival selesai, kemudian Yesus berada di dalam bait Allah. Dia ada di sana. Di mana lokasinya? Alkitab jelas memberitahukan. Di dekat perbendaharaan. Saya menduga lokasinya adalah tidak jauh dari 2 pelita yang tadi dinyalakan. Oke, masih ingat saudara? Pelita yang dinyalakannya terang benderang. Di tempat itulah, di spot itulah, kemudian Yesus berdiri dan berkata, "Akulah terang dunia." Wah, semua orang yang mendengar, waduh, mereka pasti connect dengan apa? Mereka baru saja merayakan apa? Festival. Mereka tahu itu terang, itu tema terang melekat dalam memori mereka. Obor dinyalakan, lampu nyala, pelita yang dibalut dengan emas, itu api menyala. Saudaraku, orang bertanya, kamu mengatakan kamu adalah terang. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan seolah-olah Yesus berkata begini. Dulu nenek moyangmu dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Terang yang hadir, terang yang menuntun mereka. Tetapi hari ini Yesus berkata, "Akulah terang dunia itu." Saudaraku, jangan heran, ayat 13, ayat 12 itu adalah Yesus mendeklar dirinya. Ayat 13 langsung itu orang-orang Farisi langsung mereka ngamuk luar biasa. Mereka protes. Mereka mengatakan, kesaksianmu tidak benar. Kamu ngomong sembarangan ya. Semua orang mengatakan, aduh, ini siapa anak muda? Umurnya baru 30 tahun kurang lebih. Berani-beraninya mengklaim diri sebagai terang. Yang kemudian kami rayakan dalam festival setiap tahun. Ada yang mengatakan, ini kan anaknya Om Yusuf sama Tante Maria. Betul tidak, saudara? Ini anaknya tukang kayu. Saya kenal keluarganya. Saya tahu di mana rumahnya. Saya tahu silsilah mereka. Kenapa hari ini dia berani-berani yang mengatakan, aku adalah terang dunia itu. Setelah itulah kira-kira background. Supaya Anda mengerti. Kenapa kalimat itu, kalimat yang besar sekaligus adalah kalimat yang kontroversial bagi mereka. Sekarang saya mau meringkaskan, setelah kita mempunyai pemahaman konsep informasi yang saya gali dan saya hadirkan pada saudara. Sekarang saya mau meringkaskan pada saudara, lalu apa sih pengertian kalimat ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Saudara, yang pertama, kalimat itu punya pengertian bahwa Yesus adalah sumber terang. Dia adalah sumber terang. Terangnya bagaimana? Terang yang hadir. Seperti tiang awan yang saya ceritakan. Tiang awan itu hadir. Tiang awan itu bersama dengan umatnya. Sekaligus tiang awan adalah tiang yang memimpin mereka. Itulah yang saya uraikan tadi di atas. Tiang awan yang menuntun, yang menyertai, yang hadir bersama dengan kehidupan umatnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan di sini bahwa ternyata Yesus bukan sekedar sumber terang, tetapi saya mengatakan dia adalah satu-satunya sumber itu. Alkitab bahasa Inggris memberikan sebuah terjemahan yang menarik sekali.
Di sana Yesus mengatakan, I am the light of the world. Perhatikan yang berwarna kuning, saudaraku. Ada kata the. Apa artinya? Seolah-olah Yesus ngomong begini. Pada hari di mana orang mulai terkagum-kagum kaget, Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Itu. Waduh, itu spesifik sekali. Saudara-saudara sekalian, konsep ini menyadarkan bahwa Yesus ketika mendeklar diri sebagai terang dunia, dia adalah satu-satunya sumber terang. Hari ini Anda dan saya berada di tengah-tengah dunia yang gelap. Dunia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, saudaraku. Itulah dunia yang gelap. Dunia yang tidak terprediksi. Dunia yang gampang berubah. Dunia yang tidak bisa diatur dalam genggaman manusia. Tidak bisa, saudaraku. Kita nggak tahu sampai kapan dunia dalam kondisi yang seperti ini. Perekonomian, politik, situasi dunia global. Dunia di dalam kegelapan. Kita mengingat satu nubuatan dari Nabi Yesaya. Nabi pernah mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Perhatikan, bangsa yang di dalam kegelapan. Situasi yang tidak nyaman. Situasi yang membuat kita gundah gulana. Yang tidak bisa punya kepastian karena gelap, saudaraku. Tetapi Nabi mengatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu telah melihat terang yang besar. Saudaraku, kalimat Nabi kemudian digenapkan dalam diri Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia itu. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya pada hari ini sadarilah baik-baik. Itulah alasan kenapa Tuhan memerintahkan kita, mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Kita boleh menghadirkan sumber terang itu. Karena dunia adalah dunia yang gelap. Dunia yang membutuhkan. Saya ulang kalimat di awal. Tanpa Kristus yang adalah terang dunia itu. Manusia akan hidup di dalam kegelapan dan kehampaan. Di minggu Advent pertama ini mari kita bersyukur untuk Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang sudah datang itu. Di mana engkau dan aku, kita memiliki sumber terang itu. Yang kedua, setelah kita menemukan bahwa pernyataan itu adalah berarti Yesus adalah satu-satunya sumber terang. Terang yang hadir, terang yang menuntun, yang memimpin kita. Yang kedua, saudaraku, terang itu Yesus berkata terang dunia berarti dia adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Saudara-saudara, menarik sekali kalau kita membaca ayat 12 di bagian bawah. Di sana Yesus mengatakan, barang siapa yang ikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Kalimat paling akhir mengatakan, ia akan memiliki terang hidup. Perhatikan, terang hidup. Ini menarik sekali. Saudara, kenapa muncul kata hidup di kata terang itu? Kenapa tidak mengatakan kamu akan mempunyai terang? Selesai. Saudara, itu jelas sekali bahwa terang ini bukan sekedar cahaya lampu. Bukan, saudaraku. Saya ulang, ketika Israel di padang gurun itu ada tiang api memimpin mereka. Itu tiang api bukan sekadar membuat mereka tidak kegelapan, tidak meraba-raba. Bukan, saudaraku. Tiang api adalah terang yang bagaimana? Dia terang yang memberi kehidupan. Wah, saya mulai mikir, ini apa sih artinya nih? Terang kehidupan. Terang hidup. Ini apa sih artinya nih? Gak ada korelasi, gak ada hubungan ini. Izinkan saya akan menjelaskan lebih baik kepada saudara. Saudara-saudara, kalau kita mengingat akan peristiwa ketika Allah menciptakan alam semesta. Kitab Kejadian pasal pertama. Alkitab mengatakan dengan jelas, bumi itu kosong. Bumi itu gelap gulita, darkness. Bumi itu tidak berbentuk, bumi itu kacau. Hari pertama. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apa yang Allah ciptakan di hari yang pertama itu? Halo? Lebih keras lagi? Apakah Allah menciptakan manusia? Oh, tidak. Apakah Allah menciptakan monyet?
Belum. Saya dapat bisikan suara tadi, siapa gak tahu. Apakah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tidak juga. Allah berfirman, jadilah terang. Pertanyaannya, kenapa terang diletakkan di hari pertama? Bukan hari kedua, hari ketiga, hari kesekian. Kenapa harus muncul hari pertama? Ada apa itu, saudaraku? Ada apa itu? Saudara-saudara sekalian, perhatikan kalimat ini baik-baik. Tanpa terang, tidak ada kehidupan. Ya, setelah terang itu eksis, setelah terang itu dicipta, maka kemudian kehidupan baru muncul. Itu sebabnya Yohanes pasal pertama ayat keempat, di sana kemudian dikatakan oleh penulis Injil itu, in him, di dalam dia. Di dalam siapa? Di dalam firman. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Di dalam dia ada hidup. Sekarang Yesus mengatakan, aku terang dunia. Di dalam dirinya apa? Ada kehidupan. Maka jelas di sana dikatakan apa? Yesus terang dunia. Adalah sumber, bahkan satu-satunya sumber yang memberikan kehidupan kepada manusia. Wow, saudaraku, saya kagum dengan konsep yang ditelurkan, dipikirkan oleh penulis Injil ketika dia merekam perkataan Yesus. Akulah terang dunia. Saudara-saudara sekalian, saya percaya tentu kita mengenal bahwa ungkapan perkataan aku adalah dalam Injil Yohanes, dalam bahasa Yunani adalah kata ego eimi. Itu Yesus memperkenalkan dirinya. Berapa kali di dalam Injil Yohanes? Berapa kali, saudaraku? Ada bocorannya ini, saudaraku. Ada berapa kali, saudara? 7 kali. Ada yang menebak apa saja bunyinya selain terang dunia? Yang pertama adalah akulah. Tidak pernah baca Alkitab rupanya, saudaraku ya. Atau lupa ya. Akulah roti hidup. Betul ya? Oke lah, acak-acak saja. Yang lain apa lagi? Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Sekarang akulah terang dunia. Akulah pokok anggur. Betul? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara perhatikan baik-baik. Semua apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Roti, pintu, gembala, terang, anggur, jalan. Semuanya berbicara tentang kebutuhan mendasar. Kebutuhan pokok. Sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan manusia. Apa artinya? Dia adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu sekalian, inilah kalimat penting yang Yesus katakan, saya simbolkan di sini. Dia mengatakan akulah terang dunia. Berarti apa? Dia satu-satunya sumber terang. Dia satu-satunya sumber kehidupan. Saudaraku, seorang pemikir Kristen yang sampai sekarang saya hormati dalam tulisan-tulisan yang sangat baik. Banyak anak-anak muda, anak-anak pemuda, saya lihat mereka suka memakai bukunya sebagai bahan kelompok-kelompok pemuritan. Saudaraku, kemudian buku ini adalah seorang penulis yang namanya adalah John Piper. John Piper. Dia menuliskan sebuah kalimat yang bagus. Dia berkata bahwa terang Kristus, the light of Christ, adalah terang Tuhan yang bersinar pada retina jiwa manusia. Bapak Ibu tahu retina? Retina itu adalah salah satu bagian di mata manusia. Ini mata ini kecil, cuman kompleks dan rumit luar biasa. Saudara, retina itu penting sekali. Saya pastikan saudara mempunyai retina yang sehat, retina yang baik, yang jernih, sehingga Anda mempunyai penglihatan yang baik. Kalau retina bermasalah dan dibiarkan, saya khawatir itu bisa berakibat kepada kebutaan.
Anda pasti memelihara, mempunyai retina mata yang baik. Izinkan saya bertanya, bagaimana kondisi retina pada jiwa kita? Saudaraku, retina bukan hanya ada di mata. Retina itu ada di jiwa kita. Apakah jiwamu adalah jiwa yang sehat? Apakah jiwamu adalah jiwa yang hidup? Adalah jiwa yang penuh? Semua dikaitkan ketika Yesus yang adalah terang dunia, dia menjadi sumber dalam hidup kita. Betapa pentingnya yang namanya Yesus sebagai terang dalam hidup ini. Setelah luar biasa, saya tutup poin pertama ini dengan mengatakan bahwa Yesus bukan hanya terang, sumber terang bagi orang Yahudi. Memang orang Yahudi merayakan festival tadi. Mereka kenal dengan terang-terang. Tapi Yesus mengatakan, akulah adalah terang dunia. Artinya apa? Seluruh umat manusia, semua orang, mereka membutuhkan Yesus sebagai sumber terang. Sebagai satu-satunya sumber. Sebagai sumber kehidupan. Kita teruskan pada poin kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi poin 1 kita telah selesaikan kalimat awal dari ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Sekarang kita ngerti, jadi terang dunia itu bukan hanya sebuah senter, nyala, kamarnya gelap, switch on, terang, wah ini terang. Bukan itu saudara. Waktu Anda mendengar perkataan Yesus, akulah terang dunia, kita langsung sadar, wow, saya perlu dia. Dia satu-satunya sumber, tanpa dia saya mati. Tanpa dia saya kering, tanpa dia saya kosong. Dia sumber terang dan sumber kehidupan. Kita teruskan. Ayat 12 kalimat seterusnya di mana kemudian Yesus lanjutkan kalimatnya. Dia berkata, semua membaca dengan saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Perhatikan yang berwarna kuning. Warna-warna putih udah saya bahas tadi di awal. Sekarang kita perhatikan yang berwarna kuning. Setelah Yesus mendeklar dirinya sebagai terang dunia, itulah identitasnya. Jelas sekali. Orang kagum. Orang mungkin tersinggung. Apapun alasannya. Sekarang Yesus memberikan poin kedua. Yesus mulai men-challenge Anda dan saya. Untuk apa? Untuk berjalan mengikut Yesus. Kita berjalan di belakang Yesus. Setelah bukankah tiang awan, tiang api itu berjalan di depan umat, menuntun, dan umat kemudian mengikuti. Ketika terang itu berhenti, mereka harus berhenti. Ketika terang itu kemudian berjalan, mereka harus bergegas jalan. Tidak ada excuse, tidak ada alasan. Tidak, saudara. Mereka mengikuti, terus mengikuti. Kemana terang itu memimpin. Saudaraku, Tuhan ingin Anda dan saya adalah orang-orang yang berjalan di belakang Yesus. Itulah pengertian kata follow. Mengikuti satu langkah, satu titik, satu derap pada Yesus. Setelah izinkan saya akan mencoba menguraikan, menjelaskan konsep poin kedua ini dengan cara, yaitu saya mau mengkontraskan dengan cerita atau perikop yang ada di atasnya. Saya ulang kalimat ini, saya mau menjelaskan konsep mengikuti Yesus dengan cara saya mau kontraskan dengan sebuah kisah yang ada di atasnya. Kalau Anda boleh ngintip-ngintip, Anda lirik-lirik, apa sih cerita di atasnya itu? Wah, semua pasti mengenal akan cerita itu. Saudaraku, cerita itu berbicara satu kisah yang kita kenal, yaitu ada satu perempuan yang kemudian berbuat dosa. Dan kemudian dia ketahuan, kedapatan, ketangkap basah sedang berbuat dosa. Dosanya mengerikan, dosa apa itu? Perzinahan. Waduh. Ketahuan, tangkap. Siapa yang tangkap? Polisi. Oh bukan polisi. Yang tangkap adalah siapa?
orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Wah, itu ceritanya. Saya ulang. Jadi ada kelompok yang namanya orang Farisi ahli Taurat. Yang kedua ada kelompok atau satu manusia yang namanya perempuan berdosa. Mari kita sama-sama mengkontraskan. Kita membahas akan dua kelompok manusia ini. Saudara, siapa sih orang Farisi ahli Taurat itu? Jelas sekali, dia bukan sembarang orang. Dia bukan masyarakat biasa, bukan. Ini orang-orang yang beragama. Kaum yang religius. Orang-orang yang merasa diri suci. Orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Kalau orang bertemu dengan mereka, wah, sungkan, hormat sekali. Dihargai. Tapi sayang sekali. Ternyata orang-orang Farisi ahli Taurat ini, Anda lihat gambarnya. Tuh lihat orangnya, wah, dari bajunya, jubahnya, sudah papasan dengan dia, waduh. Kata anak muda, kalah mental kita. Tapi sayang sekali, orang yang dihormati, disegani, ternyata mereka adalah orang yang punya jiwa bagaimana? Self-righteous. Apa artinya itu? Orang yang merasa diri paling benar. Orang merasa diri paling suci. Orang yang merasa diri paling tahu segalanya. Saudara perhatikan. Mereka menemukan satu perempuan berbuat dosa. Wah, kamu buat dosa ya. Langsung tangkap, seret, bawa depan Yesus. Anda perhatikan kalimat daripada orang-orang Farisi ahli Taurat ini. Di depan Yesus. Mereka berkata, Rabi, perempuan ini berbuat dosa. Implisitnya apa itu? Gua suci, dia mah kotor, dia mah gelap, dia mah parah sekali. Nih loh, saya suci. Malah saya tangkap orang-orang yang berbuat dosa. Saudara lihat, mereka merasa diri suci, merasa diri paling saleh. Kalimat berikutnya, orang-orang Farisi ngomong apa? Menurut hukum Musa, orang seperti ini yang kedapatan berzina, apa hukumannya? Lempar batu, bahkan sampai mati. Saudara lihat, apa yang keluar dari ungkapan orang Farisi ini? Orang yang tahu agama, orang yang mengerti hukum Tuhan, orang yang baca firman Tuhan. Tanda petik, saya tahu semuanya, saya tahu doktrin, semuanya saya tahu. Bahkan saya adalah orang yang taat. Semua aturan saya ikuti loh. Saudaraku, self-righteous, judgmental. Saya khawatir hari ini banyak orang-orang Kristen tanpa sadar engkau mempunyai spirit yang demikian. Halo? Suami istri lagi ribut, berantem, konflik. Ayo ngaku dosa ya, ngaku ya, jawab dengan jujur ya. Siapa yang selalu merasa paling benar? Saya dengar kalimat curhat ya. Perhatikan, siapa yang selalu merasa gue benar, dia pasti salah. Diskusi, pengurus, majelis, diskusi. Siapa yang selalu merasa gue paling benar, saya paling tahu. Halo? Saya ini udah puluhan tahun ini. Ya puluhan tahun sini jadi pengurus. Gak usah lah suruh pembinaan, gak usah lah. Gue udah tahu semuanya. Saya ini hamba Tuhan loh. Sekolah teologi ya. Saya paling tahu soal firman Tuhan. Jemaat tahu apa sih? Gak tahu apa-apa kamu. Halo? Self-righteous. Pernah Anda bertemu dengan orang seperti itu? Pernah? Waduh, angguk aku kepala nih. Atau jangan-jangan Anda adalah orangnya. Saudaraku, dengar baik-baik. Self-righteous dan judgmental. Itu adalah ciri orang yang hidup di dalam kegelapan. Menarik sekali. Setelah mereka pamer kehebatannya, pamer kesalehannya, pamer pengetahuan Alkitabnya, tanda petik. Yesus tenang saja. Kemudian Yesus mulai mengatakan kalimat. Saudara dengar kalimat ini. Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, barang siapa yang tidak punya dosa, kata Yesus, ambil batu, lempar sebagai orang pertama kepada perempuan itu. Wow, Yesus langsung mengcounter kemunafikan mereka.
Mari kita sama-sama membaca. Apa yang terjadi ketika Yesus meng-counter konsep orang-orang yang munafik ini? Pasal 8 ayat 9 di sana dikatakan tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan Yesus tadi, yang Yesus men-challenge mereka, siapa yang tidak ada punya dosa, siapa yang merasa paling suci, lempar batu. Setelah mereka mendengar itu, perhatikan berwarna kuning, pergilah mereka, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Perhatikan, pergilah mereka. Pertanyaannya, kenapa pergi? Kenapa pergi, saudaraku? Bukankah mereka adalah orang yang paling suci, paling taat firman Tuhan, semua aturan dia tahu. Kenapa pergi kamu? Pertanyaan kedua, ini pertanyaan lebih penting lagi, lebih fundamental, saudara. Mereka pergi kemana? Kemana mereka pergi, saudaraku? Setelah dengar kalimat ini baik-baik, jawaban yang sangat penting sekali, saudara. Sangat mengerikan. Mereka pergi. Mereka menjauh dari sumber terang dan sumber kehidupan itu. Itulah kemudian saya ringkaskan dengan sebuah kalimat. Sampai selama-lamanya mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Saudara sekalian, mereka memutuskan apa? Tidak mengikut Yesus. Mereka tidak mau Yesus, tidak mau. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku. Mereka mengatakan, tidak. Saya tidak mau. Mereka memilih hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kontras dengan apa yang kemudian dicatat oleh kitab suci tentang perempuan yang berdosa tadi. Saudara perhatikan gambar ini, saudaraku. Ini perempuan yang berdosa. Memang dia hidup di dalam kegelapan, betul. Dia jatuh dalam dosa. Dosa yang gak main-main apa? Dosa perzinahan, saudaraku. Dosa yang nista, dosa yang mengerikan sekali. Yang kedua, wanita itu sadar dia tidak berdaya. Tidak berdaya, saudara. Setelah saya percaya, saya yakin sekali perempuan itu tahu bahwa konsekuensi akibat dari dosa perzinahan adalah apa? Dilempar batu sampai mati. Dia tahu, saudaraku. Dia tahu. Bukan gak tahu, dia tahu. Tetapi perempuan itu tidak kuat. Dia tidak berdaya. Dia tidak mampu keluar dari jeratan dosa. Belenggu dosa itu. Gak bisa. Dia tahu hukumannya mati nih. Mati saya. Tetapi kekuatan dosa membelenggu dia. Dia tidak berdaya. Tapi puji Tuhan. Hari itu Yesus sang terang menjumpai orang yang tidak berdaya gitu. Orang yang hidup dalam kegelapan yang terpuruk. Yesus menjumpai dia. Setelahku apa Yesus katakan pada perempuan itu dalam proses yang panjang. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Wow. Yesus mengatakan, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian, ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus, saya balik kalimat saya. Ketika Yesus menjumpai perempuan yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan, yang tidak percaya itu. Saudara perhatikan kalimat ini. Ada pengampunan dari Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Apa artinya? Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Ada penerimaan daripada Tuhan kepada orang itu. Yesus mengatakan, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Apa artinya? Yesus memberikan pemulihan. Dan Yesus memberikan sebuah petunjuk hidup sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itulah petunjuk itu baru. Kita ikut Yesus. Kita berjalan bukan dalam kegelapan lagi. Saudara-saudara sekalian, perempuan itu mengikut Yesus. Sehingga dia dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang selama ini mengikat dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dengarlah ada sebuah kabar baik. Sebuah kabar baik dari sumber terang. Dari sumber kehidupan itu.
Saudaraku, seberapa gelap masa lalu kita, seberapa dalam kita pernah jatuh, seberapa sering kita tidak rela mengikut, berjalan di belakang Yesus. Saudaraku, dengar kalimat ini, tidak ada kesalahan, tidak ada kegagalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Tidak ada, saudaraku. Dan hari ini, dengarlah kabar baik itu. Di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada penerimaan. Di dalam Kristus ada pemulihan. Di dalam Kristus ada kehidupan yang terus-menerus diperbarui dan diperbarui. Setelah saat ini, di tengah-tengah segala kelemahan kita, di tengah-tengah segala kerapuhan kita, di tengah-tengah segala jatuh bangun yang kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengundang saudara dan saya di meja perjamuannya. Untuk apa? Untuk sekali lagi menerima kasih-Nya. Untuk sekali lagi menerima apa? Menerima anugerahnya. Untuk sekali lagi menerima apa? Menerima pengampunannya. Dan untuk sekali lagi engkau bertekad di hadapan Tuhan untuk berkata, Tuhan, aku mau mengikut-Mu. Aku mau berjalan di belakang diri-Mu. Aku mau mengikut sang terang yang sejati itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu sekali Yesus yang kami sembah, yang kami rajakan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, betul-betul adalah Tuhan yang menuntun perjalanan kami. Tuhan yang boleh membebaskan kami. Tuhan yang boleh menguatkan kami. Untuk kami boleh berjalan, mengikut-Mu, mengiring-Mu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara dengan sangat kuat di dalam hati kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, kiranya Roh Kudus akan bekerja, menggelisahkan hati kami. Ketika kami terus hidup dalam kegelapan, membuat kami boleh kembali bertobat di hadapan-Mu dan memberi hidup kami berjalan di belakang Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah hidup kami, inilah diri kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.